Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti ada. Waktumu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang. Waktumu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan terbaik. Haleluya, mari sembah Dia. Haleluya, glory glory bagimu Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya, kami mau sembah Kau dengan segenap hati kami Tuhan. Kau melihat tangan-tangan yang terangkat, Kau melihat kami yang membutuhkan pertolongan-Mu. Kami yang menyembah-Mu dengan hati kami pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, dimanapun kami berada, kami rindukan terima lawatan Tuhan, kami rindukan terima urapan Tuhan. Haleluya, haleluya, Jesus. Mari saya undang Bapak Ibu dimanapun engkau berada. Pagi hari ini mari sembah Tuhan. Mari sembah Tuhan. Korabayara laba shekara laba laba yara laba. Koraba shekara laba laba yara laba shekara. Kota yara laba si. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Jesus. Apapun keadaan kami Tuhan, kadang kami lemah, tetapi kami percaya Kau berikan kami kekuatan. Haleluya Yesus. Tiada kata lain Tuhan selain pujian, penyembahan yang kami berikan kepadamu Tuhan. Selidiki setiap hati kami Tuhan. Pagi hari Tuhan, dimanapun kami berada, murnikan setiap kami Tuhan. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku.
emas, Dia memberkatiku. Mari angkat kedua tanganmu sama-sama, katakan dengan saya, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai, mulia Kau Allah El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Kau memberkati. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai, mulia El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Haleluya, Kau Allah El Shaddai, berikan kami Tuhan. Haleluya, Jesus. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai, mulia El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Sekali lagi dengan segenap hatimu, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai.
Shaddai, Allah Maha Kuasa, berkatnya melimpah. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai. Bapak Ibu dimanapun Anda berada dan juga keluarga inti yang ada di tempat ini, sebentar kita akan menyaksikan testimoni dari kerabat dan cucu rohani dari Bapak almarhum Agustiawan dan juga Ibu Juliati Tanowijaya. Kami mengenal Pak Agus dan Bu Yuli sudah cukup lama, hampir 30 tahun. Bahkan sejak daripada Budi dan Nita selagi masih remaja. Banyak hal yang kami bisa kenang dan atas Pak Agus dan Bu Yuli dalam kehidupan mereka. Pak Agus seringkali membawa kejutan-kejutan bagi kami, bagi saya khususnya, di mana seringkali beliau juga sering membawakan makanan-makanan kesukaan kami dari Sukabumi. Pagi-pagi beliau sudah membawa bakmi dan yang lain-lainnya yang menjadi kesukaan daripada kami. Kami sangat sekali berterima kasih dan bersyukur kami boleh mengenal beliau. Dan juga untuk Bu Yuli, kalau ketemu selalu membawa keceriaan, senyumannya yang tidak akan pernah kami lupakan. Kami sudah berasa seperti keluarga bagi Bu Yuli, Pak Agus, dan juga untuk Budi dan Nita. Saya kenal Pak Agus dan Bu Yuli sejak tahun 1995 lewat pelayanan Dulos. Kami tidak sering bertemu tatap muka, tapi rasanya mereka selalu ada di hati. Sesekali kadang kami saling ngobrol di telepon dan selalu saling berbagi cerita dan berbagai hal yang saling membangun. Ada banyak cerita beliau yang dapat saya ambil, memberi warna juga di dalam kehidupan saya dan keluarga. Bagaimana kerja keras, kegigihan, ketulusan, dan banyak hal yang baik yang telah dilewatinya dan membuat beliau layak menerima semua yang terbaik dalam kehidupan mereka. Pak Agus dan Bu Yuli juga salah satunya yang menjadi alat di tangan Tuhan untuk kami move ke musim kehidupan kami selanjutnya, menuju penggenapan rencana Tuhan dalam hidup kami. Banyak cerita indah dalam persahabatan kami. Saya tidak hanya mengingat mereka dari sekedar perbuatan baik yang telah mereka lakukan, tapi dari apa yang telah mereka lakukan, saya mengenal pribadi mereka. Bukan sekedar mengingat perbuatan mereka maksudnya, tapi mengingat pribadi mereka. Memang mereka bukan pribadi yang sempurna, namun semua proses menuju kesempurnaan itu telah melahirkan pengenalan kepada mereka bahwa pribadi yang mereka adalah pribadi yang penuh cinta, melakukan segala sesuatunya karena cinta akan Tuhan dan menyalurkan cinta itu kepada kami dan kepada pribadi-pribadi yang lain. Kepergian mereka telah mewariskan banyak keteladanan kasih, selalu ingin melihat orang bahagia dan tidak kenal lelah. Ya, kami kehilangan akan Pak Agus dan Bu Yuli, tapi mereka akan tetap ada di dalam hati kami sekeluarga. Bagaimana Bu Yuli juga selalu mendorong kami untuk saya khususnya lebih maju lagi, untuk maju lebih ke depan. Terima kasih Pak Agus, Bu Yuli, sampai kita ketemu pada saatnya nanti. Halo, perkenalkan saya Brezal, saya cucu ketemu gedenya Opa Agus dan juga Oma Yuli. Kesan pesan terhadap beliau itu pertama kali saya ketemu beliau itu waktu 2018 ketika saya berkesempatan untuk mengurus tur ke Raja Ampat beliau dan teman-teman. Beliau itu orangnya baik, humble, lucu, dan yang paling teringat itu suka ngebeliin makanan. Contohnya dulu saya itu baru kenal, hari ini baru kenal, terus besoknya tiba-tiba mereka udah beliin ayam mie cacau 5 porsi kirim ke rumah.
Lalu juga dulu habis ketemu itu saya juga dibilang sama opa oma kayak, ntar kalau tugas di Sukabumi lu nggak boleh nginep tempat lain ya, harus tempat gua, awas ya lu ya. Terus saya bilang janganlah opa oma, nggak enak, ntar aku utang budi, baru juga kenal gitu. Terus opa selalu jawab, siapa yang ngutangin lu gitu, sampai ketawa-ketawa. Terus akhirnya aku ketika tugas di Sukabumi aku nginep di rumah opa oma kurang lebih 1 sampai 2 bulan. Setiap pagi, setiap hari bersama-sama mereka itu memiliki kenang-kenangan yang indah ya. Pagi sarapan, makan siang, malam bareng mereka. Maka dari itu saya ngerasa kayak opa dan oma itu udah kayak opa oma kandung. Dan menurut saya tuh opa itu orangnya kayak orang yang paling bucin menurut saya. Karena di mana ada oma di situ pasti ada opa. Tiap pagi, siang, malam opa tuh selalu kayak siapin makanan, siapin vitamin, obat buat oma untuk diminum. Dan saya juga baru tahu kayak mereka tuh ternyata memiliki penyakit yang sama, obat yang diminum juga sama. Nah, waktu sore yang paling saya ingat itu kalau misalnya saya lagi tidur sore tiba-tiba oma manggil tuh kayak, Brezel, ayo makan. Nah, saya ngerasa udah kayak di rumah sendiri gitu. Lalu kalau misalkan opa tuh biasanya tuh setiap pagi tuh, Brezel, opa bikinin kopi ya. Ini opa mesin kopi opa baru beli, enak deh, ayo coba gitu ya. Maka dari itu saya sangat-sangat beruntung bisa mengenal opa dan oma. Semoga pembelajaran yang diberikan kepada saya dan teman-teman dari opa dan oma bisa kami menjadi bekal untuk kedepannya. Terima kasih opa, oma. Oma Yuli dan Opa Agus adalah panutan bagi saya pribadi. Mereka sangat memberkati banyak orang. Saat mereka hidup, mereka adalah pasangan yang romantis, cinta Tuhan, dan sederhana. Saya sangat berterima kasih kepada Tuhan karena telah dipertemukan dengan Oma Yuli dan Opa Agus. Banyak sekali pelajaran hidup yang dapat saya ambil dari pasangan ini. Mereka sering berbagi, memberi orang yang mungkin tidak mampu tanpa memandang latar belakang orang yang akan mereka bantu. Khususnya saya pribadi, betapa baiknya Oma Yuli dan Opa Agus. Tuhan pakai mereka untuk menjadi berkat buat saya dari zaman sekolah sampai saya sudah bekerja. Kiranya kita yang ditinggalkannya dapat mengambil sikap-sikap baik dan meneruskan apa yang sudah Oma Yuli dan Opa Agus bangun sampai saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Good morning or afternoon to all the people that are listening right now. Most of you probably don't know me yet, but my name is Alika, and it is an honor for me to share my thoughts on the two most amazing people with you today. I've written up some speech and I'm going to read it to all of you. It is a shock for us to know that they're no longer here physically with us. Even though we're not related by blood or the family line by any means, they are still and will always be my grandparents. I could speak here all day and remember all the stories of their life, and for all who know them, you will definitely understand how long those stories could be. I thank God every single day for giving me a chance to know them. People may say that superheroes are not real, but ever since I met them, they might have changed the perspective a bit. Grandma, you are the real definition of a Wonder Woman. You're the most humble and the kindest person I've ever met in my whole life. You like to help those in need, and you're very patient with everyone. Your love, your understanding, and your wisdom will live on inside us forever. Grandpa, there's no doubt that you will brighten up the darkest days and the cloudiest skies with your jokes any time of the day. You meant so much to me, and you're very special. I'm gonna miss all of our silly little competitions, and I will definitely miss dining with you.
Grandma and Grandpa. Not a second passes by when you're not on our minds. Your love, we will never forget. Our last memories, especially the one in Bali, will forever be cherished. Many tears I have seen and cried. They have all poured out like rain. I know that you are happy now and no longer in pain. The memories you've made with us will last forever. The tenderness you've shared with us will never fade. The most wonderful gift you could ever give to us is a special part of you that now lives in each of us, and the truth of your love has taught us can only be strengthened by the gift of time. For where roots grow deep, memories grow forever. You will definitely be missed and never forgotten. I love you both, always and forever. We miss you a lot, Tante Julie dan Om Agus. But we're happy that you're in heaven with our Lord Jesus Christ right now. Kami mengenang jasa-jasa Tante Julie dan Om saat di Master Seat. Tante Julie dan Om Agus senantiasa mendukung kami, mensupport kami, memberikan kekuatan kepada kami. Terima kasih. Dan Tante Julie dan Om juga meninggalkan keluarga yang luar biasa. Nita, Budi, dan menantunya John dan Martha sangat luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih atas semua berkat yang telah Engkau bagikan bagi kami. See you in heaven, Tante Julie dan Om Agus. Enjoy it with our Lord Jesus Christ. First of all, it's an honor to give this eulogy for Cio. Cio adalah my sister's sister-in-law. Tapi dia lebih dari itu buat saya. She's extremely nice. She's a friend and an older sister I never had. Cio ajarin saya gardening. Dia supply saya dengan banyak tanaman cantik seperti aglonema, calathea, monstera, dan lain-lain. Sekarang kalau pagi-pagi saya lihat tanaman-tanaman itu tumbuh subur, saya ingat Cio dengan passionnya mengurus tanaman-tanaman. Dan dia selalu sharing kalau melihat tanaman-tanaman tersebut tumbuh, rasanya senang. Kita bisa penuh sukacita melihat berkat Tuhan yang dicurahkan setiap hari lewat tanaman yang tumbuh subur. Saya pikir sukacita melimpah dari Tuhan inilah yang Cio rasakan juga ketika dia membagikan berkat kepada orang-orang. Selama hidupnya, Cio selalu menolong orang banyak dengan berbagai cara. Dia selalu membagi kasih kepada orang lain. Saya yakin kasih dari Tuhan yang dia terima disalurkan lagi untuk semua orang di sekitarnya, bahkan orang-orang yang gak dia kenal. She's like an angel. Beautiful legacy yang ditinggalkannya untuk anak cucu adalah legacy yang berharga. Iman dalam Kristus yang sangat kuat, pengharapan dalam iman, dan kasih kepada Kristus dan sesama. Kita semua kehilangan Cio, tapi Tuhan sudah punya rencana terindah buat Cio di surga. Nita, John, Budi, Martha, and kids, be proud of your mom and dad and keep their legacy alive. God bless you all. Hai, saya Sinsin, recording untuk kepergian Tante Yuli dan Om Agus yang sudah sekitar seminggu yang lalu. Sudah beberapa hari ini mencoba untuk merangkumkan apa yang bisa saya katakan tentang mereka. Tidak lain hanya bahwa mereka berdua adalah orang yang sangat amat baik. Di perjalanan saya, kehidupan saya, interaksi dengan om dan tante, papa, mama, mungkin tidak begitu intens. Tapi ada momen di mana mereka benar-benar menyentuh kehidupan saya. Waktu zaman dulu handle pabriknya papa dan mami. Om dan tante, papa dan mama Yuli dan Agus membantu begitu banyak support, advice, dan
mereka betul-betul menyentuh hati dan kehidupan saya. Untuk membantu orang, rasanya mereka selalu give all their best. Dulu sebelum pandemik, di tempat kami setiap hari Jumat selalu ada FC. Ada suatu waktu, Om dan Tante datang ke tempat kami. Waktu itu kalau nggak salah Pak Ejasa yang ajak Om dan Tante. Om di usianya yang bisa dibilang tidak muda lagi, Om punya 5 cucu. Saya melihat masih sangat energik dan antusias dalam semua hal. Jadi itu adalah kesan buat saya, di mana saya mesti belajar untuk tetap bersemangat seperti Om. Tante tuh sangat care, sangat perhatian sekali dengan semua orang. Dan Tante juga smart, serta intuisi bisnisnya sangat tajam sekali. Kel, Om orangnya lucu banget. I learned a lot from Om Agus and Tante Julie. We always thought of them as a very sweet couple. They loved each other very much and they knew how to spend their time together as a lovable pair. Both of them are willing to take their busy time to help those who are in need without looking at their social status. We are very grateful to know them personally, and we all know how much God loves Om and Tante. Untuk Nita, John, Budi, dan Marta, kalian sangat beruntung sekali memiliki kedua orang tua yang sangat baik dan mulia hatinya. Tetap tabah dan semangat. Tuhan Yesus memberkati keluarga besar Om Agus dan Tante Julie semuanya. Amin. Halo, perkenalkan, saya dengan Cincin. Saya mengenal Ko Agus dan Julie sejak 30 tahun yang lalu. Awal mulanya kami mengenal karena masih ada hubungan bisnis di tekstil garment. Namun sudah lama kita tidak bertemu kembali sampai suatu hari kami bertemu di Christ Cathedral dan kemudian saya juga berkesempatan bekerja dengan Ko Agus dan Julie. Saya sudah bekerja dengan Ko Agus dan Julie sejak kurang lebih 7 atau 6 tahun yang lalu. Selama bekerja saya menilai Ko Agus dan Julie sebagai pribadi yang menyenangkan. Mereka sangat baik dan peduli pada keadaan karyawannya, terutama saya. Saya sangat bersyukur pernah mengenal Julie dan Ko Agus. Melalui mereka saya belajar banyak tentang bisnis maupun kehidupan sehari-hari untuk berbagi. Saya percaya Tuhan akan membalas kebaikan Ko Agus dan Julie. Terima kasih. Hidup ini jangan melayani Tuhan, jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan.
Saya mau ngajak Bapak Ibu dimanapun Anda berada dan juga di tempat ini, mari sama-sama nyanyikan lagu ini bersama dengan kami. Ini lagu adalah salah satu lagu favoritnya Oma, betul ya? Dimana Oma suka ngajarin bahwa hidup itu harus jadi berkat. Maka dari itu yuk kita mau ajak semuanya, kita boleh nyanyi lagu ini sama-sama dengan kami di sini yuk. Hidup ini adalah kesempatan, hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku, pakailah hidup kami selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oke, hidup ini harus selalu menjadi berkat dan sebentar kita akan melihat testimoni dari Sukabumi. Om Agus, Tante Yuli, bagi saya dia adalah bapak rohani saya, mentor rohani saya. Setiap kali saya kesini, dia selalu ngajarin saya keluarga, tentang keluarga, bagaimana jadi bapak yang baik, orang yang baik, bagaimana cara mendidik anak. Dia kasih contoh hidupnya, teladannya. Terima kasih Bu Yuli. Terima kasih Agus atas segala pengorbanan yang sangat saya rasakan dan bermanfaat bagi saya. Terima kasih. Beliau tuh orang yang jahil sebenarnya, tapi di balik kejahilan ini beliau orang yang sangat-sangat baik. Ibu Yuli juga begitu, peduli dengan anak-anak, peduli dengan orang lain, terlepas bagaimana keadaannya. Mereka orang yang cinta Tuhan. Ibu Yuli dalam pelayanannya dan juga dia sangat tinggi sosialnya dan juga sangat support kepada kita dari Ngedoa Sekota. Aku Nente Helpika, aku adalah salah satu anak dana belajar dari SMP. Dan sampai detik ini Oma masih izinkan aku untuk dibiayai. Bersyukur berterima kasih buat perpanjangan tangan daripada Tuhan melalui Oma dan Opa. Buat keluarga yang ditinggalkan, aku cuma bisa bilang kekuatan yang baru, penghiburan yang baru boleh Tuhan berikan. Terima kasih Oma, terima kasih Opa buat banyak hal yang boleh Oma dan Opa berikan buat Nenti. Terima kasih. Bagi saya pribadi, mengenal sosok bapak dan ibu adalah sebuah anugerah. Dan saya singkat, mereka berdua tidak hanya sebagai pemimpin perusahaan di mana saya bekerja, tetapi lebih sebagai orang tua bagi saya pribadi. Saya bersyukur banget bisa mengenal kedua sosok orang tua yang menjadi teladan buat saya dalam cinta kasihnya, dalam hatinya, dalam mengasihi Tuhan, dalam melayani. Betul-betul Ibu Yuli dan Bapak Agus menjadi teladan bagi kami, dan saya sangat-sangat beruntung mengenal Bapak Agus dan Ibu Yuli selama
ini. Menjadi contoh, menjadi berkat bagi sesama. Beliau keluarga yang harmonis, diberkati untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Ya, mereka berdua ini yang membimbing saya, selalu juga dekat dengan saya. Karena dulu saya itu sering, kalau pagi saya pasti di sini sampai siang. Saya hanya ngobrol sama Julie. Pribadi yang sangat humble. Meskipun sudah menjadi orang yang sukses, tapi mereka tidak pernah memandang rendah kepada orang-orang di sekeliling mereka. Dan perhatian yang sudah kami terima itu, ya pokoknya tidak terbayangkan. Begitu banyak yang boleh kami rasakan. Setiap saya sudah ada di titik terendah saya, dan setiap saya ingin menyerah, kata-kata dari Oma Yuli itu selalu mengingatkan saya dan kembali membangkitkan semangat saya lagi. Terima kasih kepada Opa Agus dan Oma Yuli untuk semua kenangannya dari saya masih kecil sampai saya bisa sebesar ini. Terima kasih untuk semuanya. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Nathanael Bambang Subianto, sekaligus Gembala Sidang GBT dan Yesus. Kami sekeluarga menyatakan turut berduka cita atau berbela-sungkawa untuk kepulangan Bapak Agus Setiawan dengan Ibu Yulia tanggal 20 Januari yang lalu. Kematian itu bukan perpisahan untuk selamanya, tapi kematian itu adalah perpisahan sementara. Selamat siang. Kami dari keluarga besar Yayasan Tali Takum, kami turut berduka cita atas berpulangnya kepada kepangkuan Bapak, Grandma juga Grandpa Agus. Dan kami juga sangat berterima kasih atas selama ini, atas kebaikan yang mereka berikan, yang mereka selalu bagi pada kami semuanya. Ya, saya merasa kehilangan banget, tapi saya tahu mereka berdua adalah sudah menempati tempat yang terbaik. Banyak hal yang saya dapatkan dari kehidupan mereka ini. Satu yang pasti kita semua tahu bahwa keluarga ini sungguh diberkati Tuhan. Dan yang saya salut dalam kehidupan mereka meresponi apa yang menjadi kehendak Tuhan. Bahwa ketika mereka hidup diberkati, hidup mereka menjadi berkat bagi banyak orang. Kami keluarga Jaringan Doa Sekota tentu kehilangan, saya pribadi kehilangan, tapi kami mengucap syukur kalau kami boleh pernah bersama dengan Tante Yuli dan Om Agus, dan kami yakin kalau Tante Yuli dan Om Agus sudah tenang di rumah Bapa di surga. Saya mau iring Yesus, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun pikul salib, sangkal diri tiap hari, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun pikul salib, sangkal diri tiap hari, aku mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari sama-sama katakan, meskipun pikul salib, sangkal diri tiap hari, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya.
salib pun pikul salib, sangkal diri tiap hari. Saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Kembali kita akan saksikan testimoni dari kerabat dan keluarga dan juga dari Perkenalkan, kami adalah perawat Maya pada Hospital. Nama saya Efrin. Saya dengan Juliana. Nah, kita adalah perawat Bapak Agus dan Ibu Juliana sewaktu mereka berdua ini dirawat di ruangan ICU. Nah, bagi saya nih kedua pasangan ini adalah merupakan pasien-pasien kami yang sangat enak diajak kerjasamanya, sangat rendah hati, jarang mengeluh ya, jarang mengeluh juga. Dan kalau kita lihat ini kedua pasangan ini adalah merupakan pasangan yang harmonis ya, Suster dan Julie ya. Mereka nih saling memperhatikan satu dengan yang lain. Kalau misalnya seperti kalau saya kan biasanya tugasnya hanya pagi ya. Nah kalau Julie kan tugasnya pagi, siang dan malam. Nah kalau saya hanya pagi. Nah saya sering tugas di pagi. Saya melihat kedua pasangan ini, Bapak Agus dan Ibu Julie ini adalah merupakan pasangan yang sangat harmonis. Satu hal yang membuat saya kagum juga dengan Ibu Julie, suatu saat di hari-hari terakhir ya, yang sering sudah mulai mungkin sudah ada hal yang sangat penting waktu itu saat beliau sangat merasa udah nggak kuat lagi. Saya sudah menyerah ya. Panggil suster untuk ngajak berdoa. Suster tolong doain saya. Makanya pada saat ada musik yang dikirim sama anaknya supaya diputar terus lagu-lagu rohani itu, dan saya pada malam itu mengajak ibu untuk berdoa karena dia bilang tolong doakan saya mau sembuh. Saya juga optimis pada saat itu kalau Ibu Juliana pasti sembuh, tapi kan hanya Tuhan yang tahu untuk semuanya itu. Ya itulah namanya kita tidak tahu ya, Tuhan yang menentukan segalanya. Pada saat beberapa hari kemudian Ibu dipanggil oleh Bapa di surga dan disusul lagi malamnya oleh Pak Agus. Nah, jadi dari sini kita lihat merupakan memang cinta kedua pasangan ini ya patut kita teladani ya kalau bisa gitu, seperti kita seperti ini nantinya gitu. Nah, sekarang mereka berdua ini sudah tenang di tempat di mana tempat kekal ya yang telah disiapkan oleh Bapa di surga ya. Kita hanya bisa mengungkapkan selamat jalan buat Bapak dan Ibu Juliana ini dan kepada keluarganya semua, semoga bisa meneladani kehidupan dari Bapak dan Ibu Juliana ini. Semoga keluarga yang ditinggalkan, Ibu Mata, Pak Budi dan cucu-cucunya Ibu Juliana sangat sayang, dan Ibu Juliana sering cerita tentang anak-anaknya, mantunya yang baik-baik, semuanya cucunya diberi kekuatan dan ketabahan dan penghiburan dari Tuhan Yesus. When I look back ya, Tuhan itu luar biasa mengatur hidup kita. Saya ini udah 22 tahun tinggal di Amerika. 2 tahun yang lalu saya pulang ke Indonesia, tinggal di rumah Agus dan Yuli. Tuhan diberi kesempatan sama Tuhan untuk terakhir kali saya bisa fellowship sama Agus sama Yuli. Kami sekeluarga besar bersama adik-adik saya yang lain pergi cruise selama 5 hari. Jadi bisa enjoy, ketawa-ketawa, makan-makan bersama-sama, pergi kemana-mana bersama-sama. Sweet memories ya. Sungguh pengalaman yang tidak bisa dilupakan oleh saya.
Seakan-akan Tuhan itu menyiapkan semuanya itu untuk saya. Saya yang jarang ketemu itu bisa dikasih kesempatan fellowship, menikmati bersama-sama Aom, Yuli, adik-adik saya yang lain. Saya sangat kehilangan Agus sama Yuli. Mereka itu sayang sama saya. Tangan mereka selalu terbuka menolong orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Agus itu tidak pernah bosan membagikan firman Tuhan. Renungan-renungan tiap hari baik melalui teks, melalui Facebook, maupun melalui Instagram. Dia make sure orang bisa baca firman itu, hatinya dikuatkan. Sampai di rumah sakit pun dia masih mengirim renungan itu. Terakhir kali saya terima 10 Januari. Sesudah itu stop, dia nggak ngirim lagi mungkin karena badannya udah nggak kuat lagi. Mereka itu disukai semua orang. Yang paling utama, mereka itu sangat disukai Tuhan. Agus dan Yuli sudah pulang ke rumah Bapak. Tetapi perbuatan-perbuatan baik mereka itu masih resonate di hati kita semua. Yang mencintai mereka, yang pernah merasakan kasih sayang dan kebaikan mereka. Saya banyak sekali belajar dari kehidupan mereka. Bagaimana mereka menolong orang. Bagaimana mereka, tangan mereka selalu terbuka terhadap siapapun juga. Selamat jalan Agus dan Yuli. Saya Susan, serta Kevin dan Anthony, sungguh terpukul dan merasa kehilangan yang sangat mendalam dengan berpulangnya Pak Aung dan Ciul yang begitu sangat tiba-tiba. Bagi saya, mereka lebih dari sekedar Cici dan Cihu. Bagi Kevin dan Anthony, mereka adalah Mami dan Pak Aung yang sangat mencintai mereka dan mereka cintai. Saya sudah ikut mereka sejak saya masuk SMA di Sukabumi. Dan sejak itu, mereka lah yang selalu mendukung saya, baik dalam keadaan senang maupun susah. Dan ketika pada tahun 99 kami memutuskan untuk pindah ke Australia, hubungan kami semakin dekat. Pak Aung dan Ciul lah yang menolong dan membimbing kami sehingga kami bisa bertahan sampai saat ini. Setiap tahun mereka pasti berkunjung dan berfellowship bersama kami. Pertolongan yang mereka berikan sungguh di luar apa yang kami pikirkan. Mereka juga menolong anak-anak kami bertumbuh. Kami merasakan sukacita yang luar biasa ketika kami berkumpul bersama. Aung adalah orang yang sangat disiplin, selalu tepat waktu, atau kan lebih awal dari waktu yang seharusnya. Kita semua tahu itu. Dia tidak akan mentoleransi telat, terlambat, itu nggak ada dalam kamusnya. Inilah sikap yang sungguh luar biasa yang sudah dijaga sampai terakhir kali. Dan kalau kita lihat Ciul, dia orang yang sangat ulet, rajin, pantang menyerah, dan selalu berpikiran positif. Aung dan Ciul selalu antusias dengan hal-hal yang baru, hal-hal yang mereka belum pernah temukan sebelumnya. Mereka penuh sukacita selalu melihat hal-hal yang baru. Kami sungguh sangat kehilangan dengan kepergian mereka. Sikap lain yang sungguh luar biasa adalah mereka siap menolong siapapun tanpa pamrih dalam keadaan apapun. Bahkan terkadang lebih dari apa yang bisa kita pikirkan. Tidak ada kata yang sanggup untuk menggambarkan kehilangan kami. Kami akan merasakan kehilangan ini dalam jangka waktu yang sangat lama. Hanya satu hal penghiburan yang kami dapatkan, bahwa satu saat nanti kami akan berjumpa, bertemu dan berkumpul bersama lagi di rumah Bapa yang kekal. Aung, Ciul, selamat jalan. Saya dan Susan, anak-anak, mengasihi Aung dan Ciul selalu. Bye-bye. Saya Ruyandi Utasoid ingin menyatakan kenangan saya tentang Pak Agus. Saya melihat Pak Agus orang yang rendah hati, orang yang kalau ketemu selalu senyum, dan beliau itu dipakai dengan berbagai cara oleh Tuhan.
Berkali-kali kami datang ke Sukabumi saat itu, tahun 1990-an, melayani pemuritan di rumah beliau, bahkan berapa kali melayani di Secapa, di acara untuk kepolisian. Nah, saya ingat juga beliau juga terlibat aktif di Full Gospel Businessman Fellowship Internasional di Sukabumi, dan saya juga sering datang ke situ. Jadi dalam hidup saya, pengalaman saya melihat Pak Agus ini orang yang melayani Tuhan melalui berbagai aktivitas. Sebagai orang yang mengenal Pak Agus dan Yuli, saya bersama istri saya sangat-sangat bersyukur bisa berkenalan dengan mereka. Saya ingat ketika kami ke Sukabumi, ada seminar parenting di situ. Saya baru melihat betapa kasih mereka kepada manusia. Bagaimana dia memperhatikan karyawan pabrik, bagaimana dia memperhatikan masyarakat bawah, juga orang-orang yang tidak beruntung. Dan disitulah kami betul-betul melihat hidup mereka, dampak hidup mereka kepada kota Sukabumi. Bukan hanya itu, kepada gereja kami di Abalaf Serpong juga. Saya ingat ketika mereka datang jam 7 pagi ibadah pertama, tidak pernah terlambat. Pak Agus, Bu Yuli duduk bersama-sama. Bu Yuli sering mengangkat tangan memuji Tuhan. Kadang saya ada di belakang, saya sangat-sangat kagum dan senang. Tapi sekaligus hari ini saya dan istri saya merasakan kehilangan yang begitu besar. Dan saya ingin berkata kepada keluarga yang ditinggalkan, papa mamamu sudah melakukan apa yang terbaik dalam kerajaan Allah. Mereka sudah hidup menurut kehendak Tuhan, dan mereka dipakai Tuhan untuk memperluas kerajaan Allah. Saya sangat bangga bahwa ada seorang ibu yang bersedia memberi banyak untuk pelayanan anak-anak. Saya ingat hampir setiap tahun dia selalu ingat bertanya pada saya, Sunlan, apa yang bisa diberikan buat sekolah minggu. Dan itu membuat saya melihat betapa beban Bu Yuli kepada kehidupan anak-anak di sekolah minggu. Dan bagaimana Pak Agus juga sangat memperhatikan anak-anak kami. Dia tidak pernah lupa untuk bertanya keadaan anak-anak kami, Yunika dan Benaya. Saya ingin katakan kepada anggota keluarga yang ditinggalkan, terutama anak-anak, betapa kalian bahagia dan bangga punya orang tua yang mengasihi Tuhan dan mengasihi pekerjaan Tuhan. Tuhan menguatkan kalian senantiasa. Ya, saya ingat Paulus berkata dalam surat 2 Timotius bahwa engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, kasihku, imanku, ketekutanku, dan kesabaranku. Ini ada sebuah legacy, kasih kepada Tuhan, kasih kepada manusia, lihat perhatian yang luar biasa, tanpa memandang suku, tanpa memandang latar belakang. Papa mama kalian sudah wariskan kepada anak, mantu, cucu, dan legacy ini, warisan ini, saya percaya bisa diteruskan oleh keluarga. Lebih besar lagi dampak kepada banyak orang. Sekali lagi kami menyatakan mewakili Abalaf Serpong, kami sangat kehilangan. Tapi warisan yang mereka lakukan buat kami akan ingat. Menjadi sebuah teladan iman buat banyak orang. Tuhan berkati. Setiap kali kita melihat dan mendengar bahwa orang kembali kepada Bapa untuk mengakhiri pertandingan iman di bumi, maka yang akan diingat adalah jejak-jejak langkah rohani kehidupan dari orang-orang tersebut. Waktu saya melihat Pak Agus dan Ibu, ya kita biasa panggil, saya dan Lili dan keluarga panggil mereka adalah papi mami rohani kita. Saya melihat bahwa mereka ini, beliau-beliau ini adalah orang yang meninggalkan jejak-jejak langkah iman yang menurut saya patut kita contoh. Jejak kesetiaan, jejak bagaimana melayani orang-orang lain, ya rela untuk memberi apa saja yang
Tuhan percayakan dalam hidup mereka. Jadi saya sungguh belajar dari mereka. Saya masih ingat ya, memang untuk sekian saat kita mungkin bisa dihitung jari ketemu, tapi beberapa saat yang lalu kita secara intens sering ketemu sama papi mami. Nah, saya melihat bahwa kehidupan mereka setiap kali ketemu paling tidak selalu yang dibicarakan adalah soal pelayanan, soal bagaimana hati mengasihi Tuhan. Jujur secara manusia kita juga ikut kehilangan. Ya, saya dengan Lili dan Tata juga mendengar ini secara manusia sedih. Tapi saya yakin bahwa Pak Agus dan Ibu sekarang sudah berbahagia. Ya, mereka sekarang sudah menemukan tempat yang seperti yang Alkitab katakan, yaitu mereka sekarang bersama dengan Bapa di sorga. Nah, saya berharap sungguh-sungguh kepada John, Nita, anak-anak, maupun Budi dan Marta dan anak-anak, terus lanjutkan apa yang Papa Mama kalian sudah lakukan, ya, untuk tetap hidup di dalam rencana Tuhan. Saya yakin mereka bahagia melihat kalian semua untuk tetap ada di pelayanan, tetap bisa melanjutkan sekali lagi apa yang mereka sudah lakukan. Ya, tetap kuat, John, Nita, Budi dan Marta, ya, kalian tidak sendiri, ya, ada keluarga bersama kalian. Ya, LRCC adalah keluarga di mana kita bersama-sama saling menguatkan, saling membangun, saling mengasihi. Ya, sekali lagi kami memang secara manusia kehilangan, tapi kami yakin bahwa Papi Mami Agus sudah bersukacita. Ya, mereka sudah bersama Tuhan. Untuk kita semua yang masih diberi waktu dan kesempatan, tetaplah melayani Tuhan, tetaplah memberi yang terbaik. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Amin. Haleluya, haleluya. Budi dan Marta, Nita dan John, saya Gilbert Tumendong bersama dengan istri dan anak-anak izinkan pertama-tama mengucapkan turut berempati dengan apa yang terjadi dalam keluarga. Mama dan Papa harus kembali ke rumah Bapa di sorga. Tetapi itu membuktikan cinta sejati mereka, karena dari pertama Om Gilbert, Tante Renda kenal Mama dan Papa, mereka ya selalu berdua bersama, di Sukabumi yang bersama, di Jakarta yang bersama, ketemu di Australia bersama, di mana-mana yang selalu bersama gitu, karena memang itulah mereka dan luar biasa cinta mereka, cinta yang sejati. Dan buat Om Gilbert dan Tante Renda, bahwa Mama dan Papa itu sangat berarti buat kita, karena kita udah kenal dari awal-awal, kita bahkan belum menikah waktu itu, ya kan, dan sudah terlibat dalam pelayanan bersama. Lalu kemudian kita awal-awal menikah, ya kan, sudah bersama-sama. Papa dan Mama juga sangat mendukung pelayanan kita. Dari Papa masih menjadi presiden chapter di Sukabumi, kita udah melayani bersama. Lalu di awal-awal pelayanan kita, bahkan sebelum kita menikah waktu masih PPIO, ya kan, lalu sangat didukung bersama. Lalu kita sudah menikah juga pelayanan masih luar biasa bersama. Lalu kemudian oleh anugerah Tuhan setelah kita menikah, kita punya rumah punya apartemen waktu itu di Park Royal. Ternyata Papa juga sama Mama punya rumah di Park Royal, ya kan. Lalu yang lebih lucunya lagi, kita kemudian pindah gitu dari Park Royal pindah ke Taman Anggrek. Malah satu lantai kita lagi gitu. Jadi kebersamaan ini sungguh sangat luar biasa. Dalam pelayanan juga Papa dan Mama sangat mendukung, dan yang kita tahu bahwa Papa dan Mama adalah orang baik, orang yang selalu mau menolong orang yang selalu mau memberkati hamba-hamba Tuhan, orang yang selalu bersemangat, selalu positif, dan selalu kreatif dalam pelayanan, dalam apapun gitu. Selalu pikirannya gimana nolong orang, gimana nolong hamba-hamba Tuhan, gimana nolong pekerjaan Tuhan. Om Gilbert juga masih ingat apartemennya yang di Park Royal. Om Royandi dan Tante juga sempat tinggal di sana gitu. Jadi betapa keluarga ini adalah keluarga yang sangat mendukung pekerjaan Tuhan. Karena itu Om Gilbert percaya betul gitu bahwa keluarga nggak usah khawatir, karena janji firman Tuhan, anak cucu orang benar pasti akan diberkati. Anak cucu orang benar tidak akan pernah meminta-minta roti. Anak cucu orang benar pasti perkasa di muka bumi. Dan hari ini mungkin saat dimana kita mengenang Mama dan Papa
papa itu adalah saat dimana kita mungkin sedih karena perpisahan gitu ya, nggak bisa ketemu mama lagi, nggak bisa ketemu papa, nggak bisa ngobrol, nggak bisa bercanda, nggak bisa kumpul keluarga lagi. Tapi satu hal yang pasti, anak-anak, menantu, cucu semua harus bangga karena pasti mama dan papa sekarang ada di sorga, rumah Bapa yang kekal dalam kemuliaan. Dan kita dengar Yesus tersenyum dan berkata, mari masuk hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, saatnya kau masuk dalam perkara yang lebih besar. Sekali lagi buat Om Gilbert, Tante Renda dan seluruh keluarga, mama dan papa sangat berarti untuk awal-awal dari pelayanan terus sampai gereja berdiri, sampai bersama-sama, dan sampai waktunya Tuhan sudah memanggilnya dalam kemuliaan. Mama dan papa sudah senang bersama dengan Tuhan Yesus, dan ini saatnya keluarga melanjutkan satu, kebersamaan keluarga ini. Yang kedua, iman. Dan yang ketiga, apa yang sudah mereka mulai, biarlah seluruh keluarga terus mengerjakannya sampai pada akhirnya. Karena apa yang sudah dimulai bersama dengan Tuhan, dijalani dengan rahmat Tuhan, maka akan berakhir dengan kemuliaan Tuhan. Doa kami menyertai, dan biarlah Budi dan Marta tetap jadi suami istri yang penuh cinta, penuh kasih, penuh kehangatan, kemesraan. Lalu Nita dan John juga sama, rumah tangga yang penuh kasih, penuh kemesraan bersama dengan anak-anak. Semua makin cinta Tuhan, makin semangat melayani, dan pegang firman Tuhan. Orang yang mencari kerajaan Allah serta kebenarannya, semuanya akan ditambahkan. Doa kita menyertai, tetap semangat, haleluya. Hari ini memang semua tentang Om Agus dan Tante Yuli. Saya tahu setiap kita pasti sedang duduk dengan berbagai macam perasaan. Senang, sedih, rindu, kangen, bercampur jadi satu. Dan saat ini izinkan saya meminta, meskipun mungkin orangnya akan marah sama saya, saya boleh mengundang kedua anak dari Om Agus dan Tante Yuli, Budi dan Nita. Mereka akan mengucapkan beberapa kata untuk berterima kasih kepada semua keluarga yang sudah berkumpul berbagi. Yuk, boleh? Silakan. Terima kasih semua yang sudah datang, yang sudah ikut Zoom. Mama saya adalah, menurut saya, mama yang terbaik. Saya selalu mendapat support dari mama. Apapun yang saya lakukan, dia selalu punya jawaban atas semua permasalahan yang kita hadapi. Papa selalu menghibur dengan segala candaan, dan dia selalu menyediakan. Kalau saya ke Sukabumi, hal pertama yang ditanyakan ke saya, Nit mau makan apa? Nit mau minum kopi? Itu yang membuat saya selalu merindukan mereka. Kehilangan mereka sungguh pukulan bagi kita semua, karena mereka seperti nafas dalam hidup kami. Tapi satu hal yang selalu kami yakini, mereka sudah bahagia di sana. Itu yang membuat kami bisa tetap kuat menjalani semuanya. Thank you semuanya buat waktunya. Satu hal yang saya belajar sama mama waktu saya ke Amerika, umur 15 tahun, saya exchange. Saya nggak dapet host family waktu itu. Terus mama cerita,
Dia di sini bingung karena nggak ada yang kenal. Tempatnya di Iowa, di tengah-tengah Amerika, nggak kenal siapa-siapa. Terus dia bilang, Mama dapat khotbahnya mengenai anak yang hilang. Terus dia bilang tahu nggak anak yang hilang itu apa? Anak yang hilang itu anak yang nggak mau ikut waktunya Tuhan. Kalau kamu nggak mau jadi anak yang hilang, belajar ikut waktunya Tuhan. Di sini saya percaya banget, dari muda saya diajarin itu, percaya, ikut waktu Tuhan. Di masa susah sekarang, di masa kehilangan, saya percaya, ini waktunya Tuhan buat papa sama mama. Mereka udah kasih hidup mereka banyak buat orang. Sekarang waktunya mereka enjoy their time, buat mereka enjoy waktu mereka sama Tuhan. Karena saya yakin banget mereka itu hidupnya melekat sama Tuhan. Tiap hari mereka melekat sama Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus itu pasti terima mereka. Dan mereka pasti udah happy banget di surga. Tinggal bagian kita aja, jalanin kehidupan kita. Lihat jadi impact, jadi berkat buat banyak orang. Sampai waktunya kita ketemu Tuhan. Jadi kami percaya, anak-anak, cucu semua percaya. Kalau Tuhan yang kasih, itu pasti yang terbaik. Waktunya Tuhan pasti yang terbaik. Dan kami bersyukur lewat apapun yang kami lalui masa-masa ini, kami percaya itu pasti rancangan Tuhan dan itu pasti yang terbaik. Ya, terima kasih. Terima kasih Budi dan Cinita. Dan Bapak Ibu semua, beberapa menit ini kita akan menyaksikan sebuah cuplikan. Kami menyebutnya namanya The Legacy. Sedikit beberapa gambar-gambar yang berhasil diperoleh tentang perjalanan kehidupan dari Bapak Agus dan Ibu Yuli. So mari kita akan menyaksikannya bersama-sama. Selamat menyaksikan. Adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku di jalan yang benar. Oleh karena
miss you guys so much. Kak, aku udah tahu kalian udah happy sama Tuhan di surga. I will always remember every little things that you said to me. Grandma, you are the best grandma in the world. I'm so lucky to have you. And Grandpa, you're the funniest grandpa I've ever had. Nobody can replace you guys in my heart. Forever I will remember you. Till we meet again, Grandma. I will see you again, Grandma. I love you so much. Ia membimbingku ke air yang tenang, jiwaku segarkan jiwaku di jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, sebab aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ketika Tuhan ingin menolong sesamanya, sesama manusia, ketika Tuhan ingin menguatkan sesama manusia, ketika Tuhan ingin memberkati sesama manusia, Tuhan pasti akan pakai manusia untuk melakukan itu semua. Sebab Tuhan adalah kepala dan kita manusia adalah kaki tangan Tuhan. Dan ketika Tuhan menolong umat manusia, Dia akan memakai kaki tangannya. Dan itu yang kita bisa lihat dalam kehidupan Bapak Agus Setiawan dan Ibu Yuliawati Tanuwijaya, atau yang kita sering kenal dan sebut dengan Om Agus dan Tante Yuli. Dan apa yang sudah mereka lakukan, itulah yang disebut dengan legacy. Kita di sini yang hadir, keluarga inti, Nita, John, Budi, Marta, dan anak-anak, bersama dengan keluarga daripada LRC, dan juga Bapak Ibu sekalian yang ikut Zoom dimanapun Anda semua berada, Jakarta, Bogor, Sukabumi, Australia, Amerika, dimanapun juga. Setiap kita sedikit banyak telah menerima pertolongan Tuhan lewat Om Agus dan Tante Yuli. Dan dari beberapa kesaksian yang kita sudah dengar, begitu nyata legacy yang Om Agus dan Tante Yuli tinggalkan buat kita. Ini tidak terbantahkan. Ini adalah hal yang begitu nyata. Mereka bukan cuma menghidupi sebuah legacy, they are the living legacy. Mereka lah itu teladan dalam kehidupan. Dan ketika Tuhan menolong umat manusia, dengan cara seperti itulah Tuhan melakukannya. Memakai sesama manusia. Legacy is living a life that lasts. Menjalani satu kehidupan yang abadi. Memang usia manusia sangat terbatas. Om dan Tante, Om 71 tahun, 72 tahun, Tante 67, 68 tahun. But the legacy lives forever. Warisan itu tetap hidup untuk selamanya. Apapun yang ada dalam dunia, semua pasti ada ujungnya. But the legacy lives forever. Next slide, please. Legacy is not
living something for people alone. It is living something in people. Namun saya melihat memang om dan tante, they are a complete package. They live something, not only in us, but they live something for us. They are so unique. Mereka adalah pasangan yang sangat unik. Saya secara pribadi mengenal om dan tante karena saya juga dari Sukabumi. Waktu saya kilas balik, saya renungkan, mungkin saya mulai mengenal mereka tahun 91 ya, 1991. Hari itu saya masih melayani bersama dengan GBT di bawah penggembalaan Om Nathanael. Dan hari itu saya masuk dalam satu tim musik. Dan kami dapat tugas untuk rutin bermain musik di Full Gospel, which is Om Agus pernah menjadi presiden chapter di Sukabumi. Jadi tahun 91 itu saya dan tim bapak-bapak hari itu latihan musik. Saya main drum, kita latihan di rumahnya Om dan Tante. Dan itulah pertama kali saya berjumpa, bertemu dengan mereka, dan betul apa yang disaksikan, ya mereka sangat baik dan ramah, dan kita para pemain musik sangat suka sekali kalau kita latihan di tempat Om dan Tante. Sebab pasti ada banyak makanan. And we are so happy, we're so happy ya. Kita sangat bahagia, kita sangat senang, dan kita sangat semangat untuk latihan. Dan tahun 94 saya tinggalkan Sukabumi untuk belajar Alkitab. Dan setelah itu kami nggak pernah jumpa sama sekali. Dan sampai tahun 2014, jadi 20 tahun, dari tahun 94 ke 2014. Setelah 20 tahun nggak ada kabar dan saya juga jarang pulang ke Sukabumi, somehow setelah semua terjadi saya bisa melihat memang Tuhan memakai orang-orang baik untuk melakukan hal-hal baik bagi orang baik yang lain. Hari itu saya berada dalam sebuah persimpangan yang sangat ekstrim menurut saya. Ada dua hal terpenting di hidup saya yang saya buat keputusan. Yang pertama tentu saja menikah, dengan siapa saya mesti menikah, sebab ini akan panjang urusannya. Dan kedua adalah pelayanan. 2013 saya mendapatkan sebelum 2013, mungkin 2010, saya mendapatkan sebuah beban untuk shifting saya punya bentuk pelayanan. Selama 3 tahun saya bergumul, kemudian 2013 saya buat keputusan untuk shifting saya punya pelayanan, dan saya masuk ke dalam sebuah area abu-abu, di mana saya nggak tahu Tuhan akan pimpin kemana, saya jalani aja. Nah dalam situasi yang abu-abu itulah, saya berjumpa kembali dengan Om Agus dan Tante Yuli. After 20 years, setelah 20 tahun out of the blue, tiba-tiba dalam satu perlintasan waktu, setelah saya berkhotbah, saya jumpa dengan mereka di sebuah gereja. Dan di situ saya berjumpa dengan Budi Marta juga, Nita dan John, dan dari titik 2014 itulah saya tahu kemana Tuhan akan pimpin ke sana. Kemana ke depannya Tuhan akan pimpin. Dan disinilah saya ada for the rest of my life. Saya rasa demikian. Jadi, cara Tuhan bekerja memang luar biasa. This is legacy. Setiap orang memiliki sentuhan pribadi masing-masing dengan Om Agus dan Tante Yuli. Buat saya, legacy yang mereka berikan membuat saya bisa ada. Berdiri di tengah-tengah teman-teman semua di LRC Church. Sedikit banyak Tuhan pakai mereka setelah 20 tahun. Banyak orang bisa Tuhan pakai. Banyak orang datang dan pergi. Tapi Tuhan memakai Om Agus dan Tante Yuli. Meninggalkan sebuah legacy bagi hidup saya pribadi. Ada banyak setelah itu pengalaman-pengalaman bersama dengan Om dan Tante. Dan yang menarik adalah tentu seperti yang disaksikan tadi, beberapa kali makanan-makanan yang enak dari Sukabumi datang ke rumah saya. Setiap hari Kamis. Itu Om dan Tante yang kirim. Saya ingat satu pengalaman juga yang membekas di hati saya dari Om ya. Om ajak saya main golf. 2019 saya belajar golf. Om tahu saya belajar golf. Nah, setiap Kamis
Om gak pernah absen. Selalu ajak saya latihan golf. Rabu dia sudah WA. Van, besok bisa golf. Bisa Om. Dan kita golf sama-sama. Dan betul seperti kesaksian beberapa Bapak dan Ibu tadi, Om gak pernah telat. 5:30 sudah ada di tempat driving. Saya gak pernah sekalipun bisa mendahului Om. Saya bertekad, saya bilang besok saya akan datang lebih dulu. Saya mau datang, tunggu Om. Tapi gak pernah kejadian. Selalu Om yang tunggu saya. Selalu Om yang datang lebih dulu. Hampir setahun lah. Gak pernah sekalipun saya bisa mendahului Om. Jadi Om selalu on time, komitmen, ada di tempat, dan dia ingin kita bisa maju. Dia kasih saya voucher, 200 bola, 300 bola, sampai akhirnya satu saat Om gak bisa golf lagi, sebab dokter advice supaya dia stop sebentar. Itu voucher golf masih dia kirim ke saya. Jadi Om mau saya tetap latihan supaya bisa. Itu adalah sebuah kenangan yang sangat membekas di hati saya. Begitu perhatiannya seseorang kepada orang lain. Begitu care Om dan Tante kepada orang lain. This is legacy. Dan saya juga ingat tahun lalu, Tante cerita, tepat beberapa waktu setelah Yaya dipanggil pulang, Tante cerita kita akan kumpulkan keluarga ya Van. Ini udah gak pernah kumpul bertahun-tahun. Tante ingin kumpulin lagi. Dan Tante kumpulin sama-sama, keluarga besar hari itu di Kubika, kita makan siang. Saya ada di situ, saya sangat senang melihat Tante begitu happy. Sepengetahuan saya itu adalah satu momen di mana Tante happy banget. Sebab dia bisa kumpulin semua keluarga yang jarang banget ngumpul. Tante di situ menyanyi, ya, happy-happy, ketawa-ketawa. Itu adalah hal yang membekas juga buat saya. Saya lihat, oh Tante bahagia banget ya. Memang orang seneng. Tante ini orang yang sangat suka melihat orang lain bahagia dan sangat kekeluargaan banget. Dia suka ngumpulin semua dan tolong semua. Dan terakhir waktu Om ulang tahun yang ke-71 ya. Di Unity ulang tahun. Itu adalah mungkin terakhir saya jumpa dengan Om dan Tante. Setelah itu ada liburan dan segala macam. Dan akhirnya privilege bagi saya. Akhirnya 20 Januari 2021 saya bisa menghantar Om Agus dan Tante Yuli ke tempat peristirahatan terakhir di San Diego Hills. Ini adalah hal yang bagi saya merupakan sebuah legacy. Ada beberapa ayat saya baca buat Bapak Ibu semua next. Amsal 10 ayat 17. Kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat. Legacy lives forever. Kenangan itulah yang akan terus membekas dalam setiap kehidupan kita. Ketika kita mengingat Om Agus dan Tante Yuli, kita diberkati. Kita semua diberkati. Tepat seperti yang firman Tuhan katakan. Kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat, mendatangkan sukacita, mendatangkan kebahagiaan, mendatangkan kekuatan, penghiburan, dan pengharapan. Satu ayat lagi. Next. Orang baik meninggalkan warisan atau legacy bagi anak cucunya. Ingat, legacy is not something lives for, but something lives in. Kita mungkin udah gak bisa lihat lagi Om dan Tante secara fisik. But truly, they are still living within us. Mereka tetap hidup di dalam hidup kita. The value, nilai-nilai kehidupan itulah yang mereka sungguh-sungguh wariskan sebagai legacy. Yang mana Nita dan John, Budi dan Marta bersama dengan anak-anak dan cucu melanjutkan apa yang mereka sudah mulai dan kerjakan. Dan kita di sini ikut melakukan apa yang mereka juga teladankan buat kita semua. My last slide, please. Seorang filsuf Yunani, Cicero berkata, the life of the dead
lies in the memory of the living. Kehidupan orang yang sudah meninggal ada dalam kenangan hidup kita yang masih hidup. Kita yang masih ada siang ini, kita masih hidup. Kita hidup dengan legacy dan kenangan daripada om dan tante yang akan kita bawa sampai hidup kita berakhir. Dan satu saat nanti kita pasti akan berjumpa kembali dengan Om Agus dan Tante Yuli dalam kemuliaan Tuhan kita yang kekal, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tundukkan kepala kita semua. Terima kasih buat hari ini Tuhan. 1 bulan berlalu kami melepas berpulangnya papa mama kami, oma opa kami, om dan tante kami yang kami kasihi. Beliau sudah bersama-sama dengan Tuhan. Mereka sudah menikmati sukacita bersama dengan Tuhan. Meninggalkan satu legacy yang hidup dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk kehadiran om dan tante dalam kehidupan kami. Kau memakai mereka sebagai alat di tangan Tuhan. Menyatakan betapa baik, betapa indah Tuhan. Banyak orang bisa mengecap kebaikan Tuhan lewat hidup mereka. Banyak orang bisa ditolong Tuhan lewat kehidupan Om Agus dan Tante Yuli. Terima kasih Bapa untuk kesempatan-kesempatan yang indah selama ini. Kami berdoa buat keluarga yang ditinggalkan, Tuhan terus memulihkan. Tuhan terus menghiburkan, mempersatukan, memberikan hikmat sebagaimana yang Kau sudah berikan kepada Om Agus dan Tante Yuli, supaya legacy ini dapat terus hidup dan semakin berkembang, memuliakan nama Tuhan dan juga menjadi berkat bagi lebih banyak orang lagi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat semuanya. Terima kasih buat Om Agus dan Tante Yuli. Terima kasih buat keluarga besar. Terima kasih buat hari ini. Terima kasih buat semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Thank you Ko Fandi. Kita akan mengakhiri acara kita pada siang hari ini. Sebelum kita doa berkat, saya mau ngajak Bapak Ibu dimanapun Anda berada dan juga keluarga di tempat ini naikkan satu pujian. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Suatu karya yang agung mulia, saatnya kan tiba nanti. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Mari sama-sama
imani pujian ini saudara, katakan dengan saya. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatan. Boleh saya undang kita semua bangkit berdiri sama-sama, yuk angkat kedua tanganmu, katakan, tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Oh, tangan Tuhan, tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih. Sekali lagi katakan, tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih. Saatnya, saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Dengan hormat saya mengundang Pastor Rubin Ong akan menutup di dalam doa dan juga doa berkat. Mari Bapak Ibu semua, kita dimanapun berada, yang di Indonesia, yang di Amerika, yang di State, yang di Australia, dimanapun berada, kita hampiri tata kasih karunia Tuhan, kita bersyukur untuk persekutuan pada hari ini. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur sungguh dengan hati yang tulus. Kami berterima kasih karena hari ini kembali kami diingatkan dan melihat keteladanan dari saksi-saksi-Mu Tuhan. Bahwa jejak langkah dari Pak Agustiawan dan Ibu Yuli, ya mereka sudah memberikan kepada kami keteladanan. Apa itu kesetiaan, apa itu ketulusan, apa itu sukacita dalam melayani orang-orang lain. Kami bersyukur, benar yang Amsal 13 katakan ayat 22, orang baik akan meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Kami tahu warisan itu bukan hanya sekedar uang, harta, fasilitas. Tapi warisan itu adalah keteladanan iman yang kuat. Keteladanan iman yang terus membara di tengah situasi seperti apapun. Terima kasih Tuhan. Sekarang adalah tanggung jawab kami yang masih hidup Tuhan. Untuk kami tetap mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Kami mau terus Tuhan, lewat saksi-saksi iman yang sudah mendahului kami. Kami akan tetap membara di dalam Engkau Tuhan. Secara khusus doa buat kakak adik yang ditinggalkan, buat semua keponakan, cucu yang ditinggalkan. Terutama kami berdoa secara khusus buat John dan Nita, buat Budi dan Martha. Tuhan, biarkan mereka tetap rukun as a family. Mereka tetap mencintai prinsip-prinsip firman. Biar mereka hanya terus melihat kekekalan dalam hidup mereka. Karena kami menyadari bahwa di dunia ini kami sementara. Tapi dalam kekekalanlah kami akan sungguh-sungguh bersukacita bersama Tuhan. Di kehidupan yang fana ini, biar mereka terus akan menaburkan yang terbaik dalam hidup mereka.
Pandangan mereka hanya ditujukan kepada upah dalam kekekalan. Karena semua fasilitas harta itu hanya bonus saja dari Tuhan. Yang penting adalah kehendak Tuhan terjadi. Terima kasih untuk umat-Mu dimanapun sekarang ini berada. Yang lagi susah Tuhan hiburkan. Yang lagi sakit Tuhan sembuhkan. Terima kasih sekali lagi Engkau memimpin ibadah seremoni untuk mengenang legasi dari Pak Agus dengan Ibu dari awal sampai selesainya. Dan hanya satu saja tujuannya. Nama Tuhan dipermuliakan. Nama Tuhan ditinggikan. Sekarang Bapak Ibu dimanapun Bapak Ibu yang berada, baik yang ada di gedung Unity, maupun yang ada di rumah masing-masing, di negara manapun, di tempat dimanapun kita berada, mari kita angkat tangan di hadapan Tuhan. Terimalah anugerah yang tak terbatas dari Bapa di sorga, kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus selalu menyertai kita. Kita tak pernah sendirian, Dia selalu menyertai kita. Kita ada untuk menjadi berkat sampai kota, bangsa, bumi ini penuh dengan kemuliaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati semua. Amin. Kami mewakili dari keluarga besar Bapak Agustiawan dan juga Ibu Juliawati Tanuwijaya mengucapkan terima kasih buat Bapak, Ibu, Saudara semua yang sudah bergabung di acara Zoom ini, dan kita percaya legacy yang diberikan oleh Bapak dan Ibu Agustiawan akan terus melekat dalam hati kita. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati.